Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan video tutorial berikutnya. Bagaimana kita membuat satu SSID yang baru yang nantinya akan di broadcast bisa ke seluruh access point atau bisa ke sebagian parsial berdasarkan grup yang sudah kita buat. Kita akan buat salah satu tambahkan ya, kita tambahkan satu lagi access point. Access pointnya dari mana? Maksudnya dari menu konfigurasi, kemudian WLAN ya. Kemudian WLAN, kita akan menambahkan SSID yang baru selain dari yang ada eksis ini. Nah, contoh SSID yang sudah berjalan dan running sekarang adalah AP_PGN3@Unila. Ini di broadcast ke seluruh AP ya, seluruh AP group yang berada pada mode default, AP group default. Ini modenya seperti ini, nanti saya jelaskan. Kita akan buat satu SSID yang baru lagi untuk uji coba dengan modenya. Saat ini kita coba yang baru ini tanpa autentikasi sama sekali. Artinya klien, laptop, handphone yang terhubung ke access point, bukan access point ya, yang terhubung ke SSID yang kita generate ini tidak akan meminta model autentikasi apapun. Jadi otomatis dapat networknya, bisa terhubung, kemudian bisa terhubung ke internet. Seperti apa caranya? Kita klik tombol plus ini ya, tombol tambah ini. Kita buat nama SSID-nya ya, SSID-nya namanya misalnya coba SSID baru. Jadi nama SSID-nya yang akan kita buat coba _SSID_ baru. Modenya bisa employee, bisa mode guest. Mode employee ini bisa terhubung ke sistem autentikasi internal yang kita miliki. Mode guest ini tidak perlu model autentikasi, jadi misalnya bisa cukup memasukkan email saja atau memasukkan nama, atau cukup klik konfirmasi saja ya. Kita modenya employee saja dulu ya. Ke broadcastnya, nah ini yang saya sampaikan tadi, SSID yang dibuat tadi bisa kita broadcast pada grup tertentu ya. Simpelnya kita akan broadcast ke semua AP ya. Kita buat saja, kita belum bikin grup tadi, kita broadcast ke semua access point. Forwarding modenya tunnel ya, tunneling, atau bisa decrypt tunnel. Jadi bisa dengan security ya, dia model tunnelnya atau bridge atau split tunnel. Kemudian klik next ya. Setelah selesai dengan SSID tadi ya, SSID tadi akan digunakan pada VLAN berapa ya. Si controller akan meminta SSID tadi akan terhubung ke konfigurasi VLAN atau virtualan ID yang keberapa. Nah, tadi karena kita akan aktifkan pada VLAN internal ya 1021 tadi, maka kita pilih adalah VLAN 1021 atau VLAN internal. Kita pilih 1021, kemudian kita klik next ya nantinya. Nah, pada VLAN 1021 ini si controller sudah menjalankan fungsi DHCP. Jadi ketika ada device yang terhubung melalui interface VLAN ini, akan diberikan informasi auto IP address, DNS, gateway, dan seterusnya ke klien yang terhubung. Oke, kemudian kita klik next. Nah, ini modenya ya, mode yang digunakan dalam SSID yang kita buat baru tadi. Saya jelaskan ada 3 mode dalam controller yang kita buat. Yang pertama enterprise. Biasanya enterprise ini digunakan ketika SSID yang kita broadcast tadi akan terhubung model autentikasinya pada server eksternal atau server existing yang dimiliki oleh organisasi atau kampus. Biasanya enterprise ini akan mengacu pada database authentication yang sudah existing dimiliki. Bisa dihubungkan ke autentikasi server di luar dari si controller ini. Bisa kita pilih WPA3, WPA2, atau WPA Enterprise. Nanti akan diminta authentication servernya kemana. Maka ketika ada yang terhubung, dia akan coba cek verifikasi melalui mekanisme AAA ya, Authentication, Authorization, dan Accounting. Maka jika betul valid user yang dimasukkan, maka dia akan diteruskan dan user boleh terhubung ke access point yang dibuat tadi ya, atau SSID yang dibuat tadi. Kemudian mode personal. Mode personal ini biasanya ini yang berlaku umum, yang sering kita temui pada access point yang beredar di pasaran. Ada WPA yang passwordnya diberikan 8 karakter. Itu cukup satu kali proses memasukkan WPA key saja.
tidak terhubung ke model autentikasi manapun. Jadi jika Anda merancangnya memang di kampus Anda atau di organisasi Anda tidak ada model autentikasi, bisa pilih mode personal ini. Kemudian yang mode paling bawah yang lainnya adalah mode open. Nah, ini mode access point yang mode public ya, open. Jadi tidak perlu ada autentikasi untuk terhubung ke SSID tersebut, cukup langsung terhubung, kemudian dapat informasi akses IP address, kemudian bisa terhubung ke akses internet. Kita akan coba mode yang terakhir ini ya, mode open, mode public. Jadi semua klien akan terhubung ke mode SSID test tadi. Itu tidak perlu autentikasi dan dia bisa langsung browsing ke internet. Kemudian kita klik next. Kemudian default role-nya adalah logon ya. Default role-nya adalah logon. Kemudian finish. Maka SSID yang akan baru dibuat tadi ya. Ini kita klik pending change dulu. Ini untuk apply di controllernya harus klik pending change, kemudian deploy change. Maka otomatis SSID yang sudah dibuat tadi akan muncul terbroadcast pada seluruh access point yang terhubung. Ini karena hanya satu access point yang terhubung, maka ya access point tersebut akan membroadcast SSID yang baru dengan mode open tadi ya. Kita coba lihat di laptop saya apakah sudah muncul SSID-nya, namanya, nah ini dia ya, coba _SSID _baru. Jadi kalau laptop saya terklik ke sini, maka otomatis akan terhubung ke access point. Dan saya coba dari laptop saya, dari laptop, supaya bisa terlihat real, saya coba hubungkan ke display laptop saya, ini handphone nih. Kita hubungkan modenya USB debugging, PTP ya, PTP. Lalu saya coba munculkan ya tampilan di sisi handphone saya seperti apa ketika terhubung ke SSID yang baru yang dibuat oleh si controller tadi. Nah, ini dia ya. Oke, ini. Nah, kita lihat di sini di screen sudah muncul. Saya akan menghubungkan SSID-nya adalah, kalau tadi sebelumnya ke AP PGN3 ya. Ini PGN3 ini sudah terhubung. Kita lihat di sini sudah ada SSID baru namanya coba _SSID baru. Bagian paling bawah nih bisa dilihat. SSID sudah di broadcast dan bisa digunakan oleh siapapun ya, bisa digunakan oleh siapapun. Saya akan disconnect dulu dari AP PGN3 dan saya sambungkan ke coba SSID baru. Nah, proses nyambung ya, sudah ada coba SSID baru dan handphone saya sudah terhubung ke coba SSID baru ini tadi. Oke ya, ini sudah terhubung, sudah connected. Kita coba ya, kita coba. Oke, web authentication disable karena kita belum mengaktifkan autentikasi dari si klien tadi. Nah, coba kita lihat apakah sudah bertambah ya SSID-nya ini, si kliennya ini ada berapa banyak yang terhubung melalui SSID yang baru dibuat tadi. Kliennya, kita lihat ya. Kliennya ini terhubung ya, bisa rekan-rekan lihat handphone saya ini terhubung melalui SSID coba _SSID baru ya. Tadi bukan lagi tes PGN3 tadi ya, PGN3 AP, tapi sudah terhubung ke coba SSID yang di broadcast oleh satu access point. Nah, ada berapa banyak SSID yang bisa di broadcast pada access point ya, bergantung kebutuhan ya. Bisa kita buat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bisa kita sesuaikan. Mau buat banyak pun juga nggak masalah. Ya, demikian untuk proses pembuatan SSID yang baru dengan mode non authentication ya. Jadi tidak ada autentikasi. Ketika terhubung maka otomatis dia sudah bisa terkoneksi ke internet.
mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut ke video autentikasi bagaimana membuat sistem Captive Portal pada controller Aruba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.